Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di alam fana ini. Semoga sisa hidup kita selamanya ada dalam bimbingannya, ada dalam ampunannya, dan ada dalam ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersolawat kepada Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan, untuk bahan materi Bapak sampaikan hari ini, mohon tanggapannya baik secara langsung atau lewat media, dan tolong dianalisis dan didiskusikan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai makom-makom tasawuf. Di antara makom-makom tasawuf, yang pertama adalah taubat. Taubat meninggalkan dosa atau berhenti maksiat. Hukum taubat itu wajib, tapi lebih wajib berhenti melakukan maksiat dan meninggalkan dosa, baik hubungannya dengan Allah atau hubungannya dengan manusia. Dan taubat itu merupakan langkah awal dalam perjalanan spiritual seseorang. Sikap ini mengajarkan pentingnya introspeksi diri dan perbaikan akhlak, serta menghindari sikap ekstrim dalam hidup beragama. Untuk selanjutnya adalah makom kedua. Makom kedua adalah waro. Waro adalah sikap hati-hati dalam segala hal, menjauhi hal-hal yang meragukan atau tidak jelas, atau jangan sampai mendekati larangan-larangan agama. Sikap ini membantu menghindari sikap berlebihan dalam beragama dan nantinya akan mendorong kepada keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Biar hidup kita itu lebih bermakna, lebih berarti. Karena kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat nanti yang akan abadi. Untuk selanjutnya, yaitu makom juhud. Makom juhud ini mengajarkan untuk tidak terlalu terikat pada dunia dan mengejar kehidupan akhirat. Bukan berarti menolak dunia, cari dunia tetapi dengan cara yang halal. Jadikan dunia ini adalah jembatan emas menuju akhirat. Berarti kita itu harus seimbang, harus menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Biar hidup kita itu betul-betul nikmat di dunia dan nikmat di akhirat. Untuk selanjutnya atau makom selanjutnya adalah yang keempat adalah sabar. Kesabaran dalam menghadapi cobaan, kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup. Ini merupakan bagian penting daripada makom tasawuf.
Kesabaran mengajarkan untuk selalu tenang dan tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah terprovokasi, dan sangat berguna dalam konteks moderasi beragama. Sangat berguna dalam konteks pola pikir kita, cara pandang kita dalam hidup beragama. Untuk selanjutnya adalah makom kelima. Makom kelima adalah syukur. Syukur atau mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ini mengajarkan untuk selalu merasa cukup dan tidak serakah. Jika kita serakah, otomatis mental kita, jiwa kita akan miskin. Kalau mental kita miskin, jiwa kita miskin, nanti akhirnya akan menghalalkan segala cara. Dan sikap syukur ini mendorong sikap positif dan toleran terhadap orang lain, serta menghindari sikap merasa lebih baik. Karena apa? Orang yang hina itu adalah orang yang merasa diri benar. Orang yang hina itu orang yang merasa diri lebih baik dari orang lain. Nantinya akan memicu kepada konflik. Itu suatu hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Selanjutnya, makom yang keenam adalah tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, mengajarkan untuk tidak memaksakan kehendak dan menghormati pilihan orang lain. Sikap ini sangat penting dalam membangun toleransi dan kerukunan antar umat agama. Jelas kalam Allah di dalam surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Betul-betul kita harus menghargai, harus menghormati perbedaan dalam praktek beragama, perbedaan dalam praktek beribadah. Karena perbedaan itu adalah kasih sayang Allah. Perbedaan itu adalah bentuk rahmatnya Allah. Perbedaan itu adalah kekuasaan Allah. Sengaja Allah membeda-bedakan supaya kita saling mengenal dan saling kasih sayang. Dan menciptakan kedamaian. Selanjutnya, makom yang ke-7 adalah ridho. Ridho adalah menerima segala ketetapan Allah dengan lapang dada. Sikap ini mengajarkan untuk tidak gampang menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dan menerima perbedaan dengan lapang dada. Jadi, dengan memahami dan mengamalkan makom-makom tasawuf ini, seorang muslim dapat mengembangkan sikap moderat dalam beragama. Sikap moderat dalam sudut pandang, sikap moderat dalam pemahaman, sikap moderat dalam pola pikir, terutama dalam beragama. Akhirnya timbul menghargai perbedaan. Akhirnya hidup akan berdampingan secara harmonis dan begitu indah. Seandainya kita semua sudah betul-betul memoderasi pola pikir kita, cara pandang kita, kita akan harmonis hidup kita dengan pemeluk agama lain. Dan selanjutnya tasawuf dalam konteks ini bukan hanya tentang aspek spiritual individu, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.